Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri. Dan tentunya masih dalam tema kali ini membahas terkait makna dari kemerdekaan. Kalau kita melihat kemerdekaan ini pasti menjadi kebanggaan kita bersama gitu ya. Nah kalau bicara soal kebanggaan, mungkin di era sekarang, di era digital ataupun era teknologi, justru kenapa ini menjadi pertanyaan. Banyak keburukan justru yang muncul gitu. Banyak orang mungkin mengenal atau mungkin istilah dikit-dikit viral ini hal-hal yang justru keburukan dari bangsa kita sendiri. Katakanlah ada korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Justru yang prestasi-prestasi di bangsa kita justru tertutup gitu. Apakah ini dari masyarakat sendiri, katakanlah tadi dari pola pikir dan juga mindset, atau ini seperti apa nih polanya? Yang dari Rido sendiri seperti apa nih kalau Rido melihatnya? Ya, sesuai yang kita sampaikan di zaman sekarang ini kan perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin canggih ini kan membuat informasi yang jarak jauh bisa langsung semakin dekat dan cepat ini ya kan. Nah, bicara tentang kebanggaan terhadap bangsa, sebenarnya ya banyak juga hal-hal yang menjadi kebanggaan yang kita seperti yang baru saja kita saksikan Olimpiade Paris kan ya, berita-berita tentang atlet kita yang menang semua kan sudah tersebar menurut saya Bang. Namun memang ada beberapa sisi yang tidak bisa ditutupi oleh media, bahwasanya keburukan-keburukan terhadap pejabat-pejabat publik kita ya memang harus diekspos Bang. Kenapa? Ya karena itu adalah bentuk dari transparansi media ya, agar apa yang sudah terjadi itu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Nah, bukan berarti ya saya pikir tidak bisa media hanya menyampaikan hal-hal yang baiknya saja. Ya, hal-hal yang buruk ini harus tetap disampaikan sebagai evaluasi. Namun, inilah yang penting adalah bagaimana kita menyikapi. Sebagai anak muda kita harus mampu beradaptasi dengan hal-hal tersebut, mengamati dan menjadi penyalur informasi yang baik terhadap masyarakat. Edukasinya itu ketika kita mendapati berita di media sosial yang kurang bagus, ataupun berita-berita yang terkadang itu hoax nih kan, bisa jadi nih kan orang-orang tua kita kan ketika mendapati berita-berita tersebut dia tidak mencari kebenaran faktanya dulu, tapi mereka langsung meng-share ini kan. Ini budaya mereka orang tua nih kan, karena memang ya mereka tadi belum terlalu memahami bagaimana penggunaan media sosial yang dengan yang baik. Nah, maka inilah tugas kita sebagai anak muda dalam menyikapi ini, bagaimana kita menjadi orang yang mampu memberikan edukasi kepada orang-orang tua kita. Artinya bagaimana sikap dan memang kita menyikapi gitu ya, informasi yang ada saat ini. Kita harus berperan di situ, anak muda berperan dalam memberikan informasi yang baik gitu Bang. Kalau dari Pak Asif sendiri seperti apa nih Pak? Melihat mungkin banyak media justru yang menyorot ini informasi-informasi buruk justru yang diangkat gitu ya. Banyak kebanggaan-kebanggaan dari bangsa kita justru redam informasinya, ini seperti apa Pak? Saya tetap gitu ya, bahwa bagaimanapun media massa yang harusnya objektif, realitasnya kan juga penuh dengan beragam kepentingan dan sebagainya kan itu ya. Sehingga tetap masalah konflik elitis gitu ya, itu juga terbawa di media mana kita lihat. Kan itu kan ya, informasi di mana kan itu. Nah, terkait dengan masalah informasi sekarang sebenarnya transparansi itu tumbuh tanpa bisa dibendung oleh siapapun kan itu ya, dengan media massa kan itu kan ya, sehingga bisa ini viral sana viral sini, siapa sih yang bisa ngontrol itu kan itu ya. Nah, cuma sekali lagi tadi disinggung oleh Mas Rido itu ya, memang hoax itu luar biasa juga ya, karena bisa berita itu dipotong-potong kan, itu diedit dan sebagainya, itu luar biasa. Sementara masyarakat yang literasinya itu kan yang melek itu berapa sih? Dan ini pahami, bukan hanya masyarakat orang tua loh, kan itu kan. Kita anak muda juga tidak mampu dengan limpahan informasi dan demikian banyak, mampu menyaring mana benar atau enggak. Kan beda dengan media M-stream ya, yang stream. Ya. Artinya apa sih? Itu kan ada cover both side gitu.
gitu ya. Tanya ini benar nggak ini, tanya ini benar. Kalau di situ kan netizen segala macam, ya tidak bisa seperti itu. Jadi hoax itu luar biasa. Dan ini adalah sebuah apa namanya ya sebuah apa ya, katakanlah sebuah fenomena juga yang harus disikapi. Bagaimana sih? Tidak bisa ada yang ini kan gitu ya, membatasi itu. Ya terus tentang masalah informasi, objektivitas kalau tadi dibilang Mas Riko itu. Kok banyak berita yang buruknya kan itu ya. Ya barangkali itu memang ada men-setting kan itu kan ya. Kan itu kan ya. Siapa sih? Karena masyarakat sekali lagi gitu kan. Sebenarnya kan yang banyak tuh yang istilahnya silent gitu, majority di situ. Yang itu nggak peduli lah apa dan sebagainya. Yang bermain ini kan itu dan berbagai nama kan. Contoh misalnya, kita harus objektif juga bahwa di rejim pemerintahan sekarang banyak minusnya, tapi banyak juga positifnya kan itu kan ya. Tidak banyak orang tahu rejim ini berapa ratus bendungan atau berapa puluh bendungan yang dibangun kan gitu ya. Berapa ribu kilometer yang sudah dibangun jalan kan gitu. Nah hal-hal itu lewat gitu. Nah itu cerita di sana. Nah sekali lagi kalau saya misalnya perhatikan misalnya gini, kenapa sih orang luar malah justru Lebih banyak meliput iya, negara kita iya, negara. malah jadi aneh menurut saya gitu kan. Masyarakat di luar malah begitu memuji keberhasilan Indonesia, di dalam sendiri menganggap negara kita udah mau ambruk. Nah kan aneh, mana yang benar kan gitu kan. Indonesia tuh luar biasa kan sekarang itu kan, bergaining secara internasional, diakui dan sebagainya. Banyak kebijakan-kebijakan yang memang katakanlah yang mereka khawatirkan gitu. Indonesia kok bisa gini, bisa dan seterusnya. Ada ironi. Berarti mana yang tidak objektif ini? Kan itu kan? Ya kita bisa nilai gitu ya. Jadi aneh kalau misalnya di luar kok kenapa kita itu bisa dipuji, membanggakan Indonesia bisa ini dan sebagainya kan itu kan. Artinya ini bisa menjadi evaluasi kita bersama. Nah itu gitu ya. Jadi artinya kita semua memang harus ya mulai jadi harus seimbang lah gitu. Tidak ada satu misalnya katakanlah pemerintahan atau rejim yang bisa memuaskan seluruhnya kan itu ya. Tapi juga tadi harus satu objektif. Baik, kita akan break terlebih dulu, kita lanjutkan kembali. Pemirsa tentunya masih dalam Berendo, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.